Itu kan banyak dapat infonya kalau cana itu male female, kalau male itu kelaminnya 2, lubang 2, kalau female lubang 1. Padahal itu salah. Kalau kan kita kalau ngomongin breed itu ada 2 jenis cana ya. Ada yang mood breeder, ada yang client. Jadi kalau kayak mood breeder kayak Andraos, Stewarti, terus tuh Auranti, itu dia di mulut. Jadi pertama kali dia nelur, si pejantan tuh bakal ngambilin telurnya di atas. Ada lagi tipikal indukan yang nggak bisa ngerawat anak. Jadi ketika dia nelur, telurnya dimakanin sama indukannya. Iya. Sama hampir beda-beda dikit sama ikan cupang. Iya, beda-beda dikit sama ikan cupang. Ketika dia udah makan telur, yang kita pisahin itu biasanya si betina yang sering makan telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Simak Lagi. Kali ini gue lagi di tempat salah satu pemain cana di Depok, di tepatnya di Cilodong. Di sini kita sama teman gue nih, namanya Nanda. Bro, di sini lu ada cana apa aja nih, bro? Sini ada cana dari varian India. India tuh ada Andrao, ada Auranti, sama varian dari Cina, Asiatica, sama lagi Pak dari lokalan Maru, sama Myanmar Pulkra. Ya. Banyak kan berarti lu di sini cananya impor ya? Impor, kebanyakan impor cananya. Lu juga nge-breeding nggak sih? Gue di sini kebetulan nge-breeding. Kita di sini nge-breeding ya kita. Jadi supaya kita nggak impor terus dari negara asalnya, gimana cara kita untuk produk sendiri di sini. Nah, karena lu juga breeding nih, jadi gua mau ngebahas ini tipsnya breeding itu kayak gimana sih, bro? Ibaratnya dari ya indukannya itu yang usia berapa, atau punya tanda-tanda seperti apa gitu cirinya? Cirinya ya. Jadi kalau kita mau nge-breed itu yang pertama kali yang kita perhatiin itu harus kelaminnya, analnya dulu. Kita harus pahamin dulu ya. Jadi male female-nya. Kalau male female udah pasti, kita balik lagi ke umur ikan. Umur ikan. Ya, umur ikan itu kita minimal tuh 8 bulan. Kalau kita ngomongin size ikan, size itu nggak ngaruh. Size itu nggak ngaruh. Tapi yang kita ngaruh itu adalah di umur ikan. Minimal 8 bulan dia baru bisa di-breed. Nah, lu kan nih bicara umur ikan. Sementara ikan impor itu kan kita nggak tahu tuh umurnya berapa. Ya. Kalau di alamnya ikan impor itu rata-rata umurnya tua karena dia susah dapat makan. Oh gitu. Iya, jadi ketika dia di umur 15 cm, itu bisa kemungkinan udah setahun lebih umur dia di alam. Karena saya bisa statement begitu, saya sana breeding kan dari telur nyampe ukuran di setahun itu saya udah tahu ukurannya. Makanya makanya ketika dia udah setahun itu paling maksimal dia di 15 cm. 15 cm. 15 cm, itu setahun karena makannya udah full terus kita kasih makan padahal, tapi ukuran masih di 15 cm. Jadi ikan dari tangkapan alam itu dia udah pasti lebih dari 1 tahun umurnya karena dia susah untuk dapat makan. Untuk lo sendiri cara ngebedain kelaminnya itu kayak apa sih? Kan gabus ini sama semua sih, perawakannya sama semua, susah buat ngebedainnya sih. Iya, kalau banyak yang bilang breeder lain di luar itu karena bentuk fisik dari kepala, itu dari dorsal. Gue sempet denger tuh. Ya, itu kalau saya sendiri pun saya nggak pakai. Saya nggak pakai dengan cara yang seperti itu. Tapi saya makinnya di anal. Anal. Kalau ada yang bilang breeder bukan breeder awam ya, orang-orang yang baru mau belajar nge-breed ya. Itu kan banyak dapat infonya kalau cana itu male female, kalau male itu kelaminnya 2, lubang 2, kalau female lubang 1. Padahal itu salah. Karena semua cana itu punya 2 lubang. Lubang untuk kotoran, satu lagi lubang untuk reproduksi. Iya. Jadi lebih tepatnya tuh di anal. Analnya itu jarak dorsal antara anal 1 sama anal 2. Kita perbedaannya di situ aja cuman. Jadi hitungan jaraknya ya berapa jaraknya kita ukurannya juga nggak tahu. Satu sisi. Jadi dia dari dorsal bawah ya, dorsal bawah ke lubang. Itu yang diukur jangan bukan lubang depan, tapi lubang belakang. Itu buat female. Untuk female. Female tuh jaraknya lebih jauh. Female jaraknya lebih jauh. Lebih jauh.
si male itu jaraknya lebih dekat sama dekat. dorsal, iya. Jaraknya satu sisi. Satu sisik Kalau jaraknya dia. untuk female, Kalau female dia satu sisik lebih jauh. satu sisi lebih jauh. Iya. Dari dorsal. Berarti dua sisi gitu. Dua sisik dia. Nah, terus buat mulai dari proses penjodohannya nih kayak gimana tuh? Kalau penjodohan kita sama kayak predator lainnya, kita harus disekat dulu. Sekat. Sekat dulu selama semingguan biasanya. Semingguan itu kita sekat, kita kita kasih makan terus, nanti ketika dia udah siap di breed itu kelihatan. Jadi Cana itu punya dua mode ya, mode tarung sama mode breed. Mode tarung dia itu badannya warnanya keluar corak aslinya, mata dia yang hitam. Okay. Itu lagi mode tarung. Mode tarung. Jangan sekali-sekali untuk dibuka, pasti salah satu ada yang mati. Tapi kalau kita mode breed, itu mata dia udah normal, mata dia nggak mode tarung, nggak ngitem lagi, tapi badan dia udah mode breed, warna asli dia udah keluar semua. Itu udah mode breed, kita buka biasanya nggak lama, cukup waktu seminggu dia bisa nelor. Nah, kalau di mode tarung itu biasanya yang kalah male atau female? Kebanyakan itu male. Male yang kalah. Male pasti mati. Berarti memang female-nya lebih galak gitu. Lebih galak female dia. Female itu pasti lebih galak dia. Berarti kalau udah dia masuk mode breed baru disatuin gitu. Ya, baru kita satuin dia. Tanda-tandanya itu ikan itu mau nelur itu kayak gimana sih? Biasanya kalau tanda-tanda ikan mau nelur itu dia kawinnya nggak berhenti-berhenti. Jadi dia dalam 1 minggu itu dia bisa kawin dalam 1 hari itu bisa lebih dari 20 kali. Memang kawinnya dia kayak gimana? Sama kayak cupang nggak sih? Sama kayak cupang. Apa itu namanya? Ngebol. Meres gitu. Iya. Meres gitu. Iya, benar. Dia kawinnya dia bola gini. Kalau dia ikannya udah mau nelur, biasanya kawinnya lebih lama. Kawinnya lebih durasinya. Lama. Dan dia bisa satu jam itu bisa berkali-kali kawin. 1 jam bisa berkali-kali. Iya. Kalau dia belum mau nelur, dia kawin lepas. Dan dia nunggu waktu beberapa jam kemudian biar mau kawin lagi. Terkadang ada yang nunggu waktu seminggu lagi dia mau kawin. Apa setiap jenis Cana itu sama dia cara penanganannya atau beda? Kalau saya sama cara penanganan Sama. untuk di breed ya. Iya. Kalau penanganan breed itu menurut saya sama semua. Sama semua. Iya, karena saya udah di Auranti, Andrao, semuanya lah udah saya coba dan itu semua penanganan sama dan bentuk anal itu sama. Bentuk anal sama. Iya, cara ngelihat pembedaan anal male female itu sama. Nah, dia biasanya nelurnya di apa nih, Bro? Kalau dia nelur itu misalnya apa di busa atau telurnya di bawah gitu? Kalau kan kita kalau ngomongin breed itu ada 2 jenis Cana ya. Ada yang mood breeder, ada yang Clayer. Jadi kalau kayak mood breeder kayak Andrao, Stewarti, terus tuh Auranti, itu dia di mulut. Jadi pertama kali dia nelur, si pejantan tuh bakal ngambilin telurnya di atas, dimakan dalam mulut selama 2 hari sampai 3 hari baru dikeluarin. 2 hari ikan nggak makan? Nggak makan dia. Si pejantan nggak bakal makan dia, seperti arwana lah dia. Seperti arwana? Iya, tapi kalau arwana kan dia bisa 40 hari lebih dia nggak makan. Dia lama. Kalau Eclair itu ada lagi tipikal indukan yang nggak bisa ngerawat anak. Jadi ketika dia nelur, telurnya dimakanin sama indukannya. Iya. Sama, hampir beda-beda dikit sama ikan cupang. Iya, beda-beda dikit sama ikan cupang. Ketika dia udah makan telur, yang kita pisahin itu biasanya si betina yang sering makan telur. Kalau untuk dari dia telur, netes itu butuh waktu berapa lama tuh? Kalau saya sendiri pernah saya hitung, dari netes itu 24 jam, ditambah lagi waktu 5 jam, nggak nyampe 30 jam. Berarti hampir sama kayak cupang persis ya? Iya. Jadi kalau telur netes gitu, yang jagain anakannya itu male atau female? Male. Yang jagain anakannya. Berarti setelah nelur, female-nya langsung diangkut? Angkut kalau dia makan telur. Kalau enggak, kita pakai cara yang kedua. Telur yang kita angkat. Telurnya angkat dipindahin? Ya, pindahin. Telurnya jangan pakai jaring ya. Kalau jaring itu ketika kita angkat pakai jaring, telur bisa rusak. Berarti mungkin kayak kita bisa kayak gitu ya? mangkok, kalau enggak saya pakai cangkir ini. Diangkut pelan-pelan? Iya, gitu, diangkut pelan-pelan sama airnya, kita pindahin ke tempat untuk penetasan. Tapi aman tuh telur? Telur pasti aman. Telur itu pasti aman, nggak mungkin yang namanya telur hancur kalau kita pakai media yang kayak tadi. Kalau kita pakai jaring, itu pasti hancur telurnya. Dalam artian hancur itu telurnya lecet, nggak bakal jadi dia. Biasanya itu kalau jumlah telurnya itu sendiri, dia bisa jadi berapa banyak? Kalau Cana itu kita nggak bisa prediksi sih. Jadi dia kan ada yang kayak Asiatica, dia seminggu itu bisa nyampe 3 kali nelur. Seminggu 3 kali nelur? 3 kali nelur. Jadi tiap nelur diangkut gitu? Ya, tiap telur diangkut, dia kawin lagi. 3 hari kemudian biasanya nelur lagi. Ada yang seminggu itu berturut-turut 3 kali dia. Seminggu.
Dan telurnya itu kita nggak bisa prediksi mau jadi berapa, itu nggak bisa. Itu 3 kali telur itu dalam 1 kali kawin. Dalam nggak 1 kali kawin, jadi dia kawin terus. Oh, kawin Iya, terus. kawin terus. Oh, berarti prosesnya mau cepat ya? Proses cepat kalau untuk di Asiatica. Asiatica. Asiatica tuh proses paling cepat dan paling gampang untuk dibreednya. Asiatica. Nah, untuk cara penanganan burayaknya nih kayak apa? Cara penanganan burayaknya sih pertama sama kayak cupang ya, umur 5 hari baru dikasih makan. Jadi umur 5 hari pertama kita kasih Artemia selama seminggu. Kalau Artemia saya, selama ya. seminggu. Artemia kita kasih selama seminggu. Lepas dari seminggu kita ganti kutir. Kutir biasanya nggak lama, cuma 3 hari. 3 hari. 3 hari kutir, sesudahnya casut. Casut. Iya. Itu ada nggak sini burayak yang udah masih makan casut atau masih makan kutir gitu? Ada yang makan kutir, ada. Kebetulan ini baru sudah netes bed kedua sama bed ketiga dari satu indukan. Nah, ini umurnya berapa nih? Ini umurnya kurang lebih 7 hari udah. 7 harian. 7 harian. Oke, dari anakan. Dari anakan telur ya, dari telur. Dari anakan telur. Ini Iya. burayak apa nih? Ini Asiatica West. Asiatica WS. Iya, white spot White spot. dari Cina. Kalau ini sama, Sama, ini yang baru netes 2 hari. baru netes 2 hari Iya, berarti dengan baru netes indukan 2 hari. yang Sama. berbeda. Indukan yang sama dia. Indukan sama. Sama. Dengan jarak cuman nggak nyampe seminggu berarti kan? Oh, berarti nanti sekali lagi tuh telurnya. Biasanya dia kalau ini udah mode breed lagi dia ini, Hmm. dan dia mungkin 3 hari lagi dia nulur lagi. 3 hari telur lagi. 3 hari nulur lagi dia. Untuk air sendiri memang rendah begini, memang sengaja direndahin atau apa sih? Emang kalau ditinggiin ada ngaruh nggak sih? Ngaruh. Ngaruhnya di apa sih? Ngaruhnya di turun ekor. Turun ekor. Iya. Jadi kenapa kita ketemu di pasaran banyak ikan yang turun ekor berenangnya begini? Iya. Itu dikarenakan air dia ketinggian. Berarti hampir sama kayak arwana sih, gue pernah Iya. lihat arwana begitu. Jadi kalau kita kayak mood breeder ya, mood breeder kan dijaga sama indukannya. Ketika anakan tenggelam, itu dia angkat lagi sama si pejantan, dinaikin ke atas. Naikin ke atas. Iya. Tapi kalau kita Asiatica yang memang ditetesin di luar dari indukan, itu harus airnya rendah karena dia ketika dia ngambil napasnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu tinggi ngambil napas dia. Akhirnya dia ekor dia itu bisa stabil nanti ekor dia. Oh, ekornya bisa. Iya. Kalau dia ketinggian ekor dia malah turun. Dia terlalu banyak ngambil napas ke atas berenang. Banyak ngambil napas Iya. ke atas. Oke.